Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. كيف حالكم وحالكن يا أيها الطلاب والطالبات بمعهد الإحسان بارون؟ الحمد لله إني بخير. طيب، نلتقي مرة في الدرس اللغة العربية، والآن قبل أن نستمر درسنا في هذا اليوم هيا نفتح بقراءة البسملة ودعاء معا. طيب، والآن نستمر درسنا في هذا اليوم في باب الثاني، يعني بالأمس نحن نتعلم الجملة الاسمية والجملة الفعلية، والآن نحن نتعلم المفعول به. ما هو مفعول به؟ Baiklah, kita lanjut materi dalam bahasa Arab, yakni al-maf'ul bih. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang al-jumlah, yang dimana jumlah itu kemarin dibagi menjadi dua, yaitu al-jumlatul ismiyah dan al-jumlatul fi'liyah. Sekarang kita akan belajar yaitu al-maf'ulun bih. Jadi maf'ul bih. Maf'ul bih di sini adalah al-maf'ul bih ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il wa la tataghayyaru ma'ahu suratul fi'li. Jadi di sini maf'ul bih adalah isim mansub yang menunjukkan kepada orang yang ditimpa pekerjaan dari pelaku kepadanya, dan bentuk pekerjaan tidak berubah karena adanya maf'ul. Jadi di mana mansub itu artinya adalah kata yang berakhiran dengan harokat fathah. Jadi mansub itu harokat fathah. Di mana waqa alaihi fi'lul fa'il, yang kepadanya orang-orang yang ditimpa pekerjaan pelaku, gitu ya. Jadi maf'ul bih ini adalah yang ditimpa pekerjaan. Yang ditimpa pekerjaan itu apa gitu ya, dan bentuk pekerjaan tidak berubah karena adanya maf'ul. Jadi pekerjaannya ini tidak berubah gitu ya, karena hanya sebuah keterangan, itu tidak akan pernah berubah. Lanjut, maf'ul bih itu ada dua macam, ada al-af'alul muta'addiyah dan al-af'alul lazimah. Jadi diingat, al-af'alul muta'addiyah dan al-af'alul lazimah. Selanjutnya, maf'ul muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan kata kerja transitif. Jadi maf'ul bih ini objeknya gitu ya. Kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi kalau kemarin kata kerja itu adalah dalam bahasa Arab itu disebut fi'il. Kalau orang yang mengerjakan itu adalah fa'il, objeknya itu disebut dengan maf'ul bih untuk menjadi kata yang sempurna gitu ya. Jadi fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan kata kerja transitif. Untuk fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan kata kerja intransitif. Jadi kalau muta'addi itu membutuhkan objek keterangan gitu ya, ada yang ditimpai pekerjaan itu adalah apa gitu, jadi objeknya. Tapi kalau misalkan lazim ini tidak membutuhkan objek, tapi bisa juga dengan keterangan waktu, tempat, dan lain sebagainya.
Contohnya al-mithalul af'alul muta'addiyah. Nah, di sini ada kataba Ahmadah. Kataba Ahmadu ya, di sini tidak berubah. Kataba Ahmadur risalata. Jadi katabah ini adalah fiil yang kata kerjanya itu adalah menulis. Ahmad ini adalah fa'il yang mengerjakan. Risalah itu adalah yang dilakukannya, jadi objeknya. Kataba Ahmadu ar-risalata. Jadi di sini gitu ya, Ahmad menulis surat. Jadi yang termasuk maf'ul bih itu adalah ar-risalatah. Dan harokat terakhirnya di sini adalah fathah. Ini disebut dengan mansub. Maka di af'alul muta'addiyah tadi membutuhkan objek. Di sini adalah objeknya ya, ar-risalatah. Kataba Ahmadur risalatah. Jadi Ahmad menulis surat. Selanjutnya adalah yaftahul ustadzu baban. Jadi yaftahu ini adalah fi'il, al-ustad ini adalah fa'il, baban itu adalah maf'ul bih, objek yang dikenai pekerjaan, ini disebut dengan maf'ul bih. Jadi ustad membuka pintu. Kenapa baban menggunakan an di sini? Karena tanpa menggunakan alif lam. Kalau menggunakan alif lam boleh gitu ya. Yaftahul ustadzu al-baba. Jadi tidak menggunakan an. Ustad sedang membuka pintu. Jadi yang dikenai pekerjaan di sini adalah yang mengerjakan itu adalah ustad, yang membuka apa ustadznya? Ini objeknya, yang dibuka adalah pintu. Selanjutnya itu syaribat Maryam al-labanah. Kenapa di sini menggunakan tak taknis syaribat? Kenapa tidak syaribah? Karena yang mengerjakan ini adalah seorang perempuan. Jadi kalau seorang perempuan di sini ini harus menggunakan tak taknis ditambah tak taknis gitu ya. Atau tak perahu, tak mati. Tapi kalau misalkan laki-laki yang mengerjakan tidak ditambah dengan tak. Tapi kalau perempuan ditambah dengan tak taknis, maka menjadi syaribat Maryamul labanah. Jadi harokat terakhirnya yang dikenai pekerjaan itu tetap menggunakan fathah, syaribat Maryamul labanah. Ini juga untuk perempuan. Kalau tadi Maryam itu perempuan, maka menggunakan syaribat. Maryam meminum susu. Al-laban ini artinya susu. Yang selanjutnya itu adalah tabakhat al-mar'atu ta'amah. Ini tetap menggunakan fathah ya, mansub. Ini menggunakan mansub karena kata kunci dalam maf'ul bih ini adalah mansub. Maf'ul bih harokat terakhirnya itu adalah fathah. Tabakhat al-mar'atu ta'amah. Perempuan itu sedang membuat jajan. Tabakhat al-mar'atu ta'amah. Di sini tabakhat adalah pekerjaan ya. Pekerjaannya apa? Yang mengerjakan siapa? Perempuan. Di sini ada perempuan. Ta'am ini adalah yang dikerjakan oleh perempuan itu adalah membuat atau memasak jajan. Nah, sudah paham ya perbedaan antara penggunaan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki di sini adalah katabah, kalau misalkan yang membaca Maryam misalkan, maka menjadi katabat Maryamu ar-risalatah. Jadi kalau perempuan itu ditambah dengan tak taknis, kalau laki-laki tidak menggunakan tak taknis. Nah, di sini sama karena di sini mengerjakan itu adalah ustad bukan ustadah, maka di sini menggunakan ya. Nah, kalau perempuan menggunakan tak. Itu untuk al-af'alul muta'addiyah yang dimana membutuhkan objek
ya. Di sini adalah objeknya. Ar-risalatah ini adalah termasuk maf'ul bih, baban maf'ul bih, at-ta'am maf'ul bih, al-labanah juga maf'ul bih karena yang ditimpa sebuah pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu adalah al-mithalul af'alul lazimah. Jadi contoh dari fi'il lazimah. Lazim gitu ya, fi'il lazim yang dimana fi'il lazim ini tidak membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Kalau tadi al-af'alul muta'addiyah itu membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Kalau di sini al-mudarrisu yarji'u ila shaffi. Jadi mudarris ini adalah pengajar, yarji'u sudah keluar ya, sedang keluar ila shaffi dari kelas atau dari shafnya gitu ya. Jadi pengajar itu telah keluar dari shafnya atau dari kelas, ilal faslih gitu ya. Atau telah datang atau telah pergi dari kelas. Ke kelas. Telah pergi ke kelas. Ila ini kelas, ke ya. Pengajar telah pergi atau keluar ke kelas. Sudah pulang dari kelas. Nadhahabu ilal madrasati kulla yaumin. Nadhahabu ini zahaba itu adalah sebuah pekerjaan karena di sini menggunakan na ya. Na ini menunjukkan kita, berarti ini adalah na pelaku. Zahaba ini adalah pekerjaannya. Jadi menggunakan nadhahabu ilal madrasati kulla yaumin. Jadi kita pergi ke sekolah setiap hari. Yang terakhir contohnya adalah tantahil istirahah fis sa'atit tasi'ah. Dia menunggu waktu istirahat fis sa'atit tasi'ah pada jam 9. Jadi dari 3 contoh kalimat ini adalah kalimat yang sempurna namun tidak membutuhkan objek gitu ya, bukan maf'ul bih di sini, tapi menjelaskan sebuah di sini ya, ini adalah keterangan tapi bukan yang dikenai, yang dilakukan gitu ya. Al-mudarrisu, nah pergi ke kelas, pergi ke sekolah setiap hari, menunggu istirahat di jam 9. Jadi ini adalah kalimat sempurna tapi tidak membutuhkan objek. Nah, itu saja mungkin yang bisa Ustadzah sampaikan. Syukron. طيب نختتم درسنا في هذا اليوم، نلتقي مرة أخرى في لقاء آخر إن شاء الله، وأخيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.